Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya pada channel belajar otomotif. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang intake air temperature sensor atau IAT sensor. Jadi perlu sahabat ketahui bahwasanya pada sebuah mobil injeksi satu sensornya itu disebut dengan nama IAT sensor atau intake air temperature sensor. Pada video kali ini saya akan mencoba membahas secara detail, secara tuntas tentang intake air temperature sensor ini. Yang mana pada video ini akan terdiri menjadi 3 bahasan utama. Yang pertama, fungsi IAT sensor itu sendiri, yang kedua, cara kerja IAT sensor, dan yang ketiga, diagnosa kerusakan IAT sensor. Mungkin sahabat sudah banyak yang tahu bahwasannya IAT sensor pada sebuah mobil injeksi berfungsi untuk mendeteksi atau mengukur suhu udara yang masuk ke dalam intake manifold. Nah, perubahan suhu inilah nanti yang akan dikonversikan menjadi sebuah tegangan input menuju ECU. Oleh ECU nanti akan digunakan sebagai koreksi, sebagai faktor koreksi untuk memerintahkan injektor mengabutkan atau menginjeksikan bahan bakar lebih banyak atau lebih sedikit. Jadi nanti tergantung dari suhu udara yang dibaca oleh intake air temperature sensor ini. Jadi salah satunya parameternya ECU memerintahkan injektor untuk menginjeksikan bahan bakar sedikit atau banyak, itu salah satunya diperoleh dari pembacaan atau pendeteksian dari intake air temperature sensor. Oke, yang selanjutnya yaitu cara kerja IAT sensor. Kita bisa amati gambar pada video ini. IAT sensor menggunakan komponen elektronik berupa termistor yang digunakan sebagai pendeteksi temperatur udara yang masuk ke dalam intake manifold. Besar kecilnya tahanan pada komponen termistor ini berubah-ubah sesuai dengan tinggi rendahnya suhu atau temperatur udara yang melewatinya. Termistor yang digunakan pada IAT sensor adalah termistor jenis NTC, negatif temperatur koefisien, yang artinya perbandingan antara temperatur udara dan tahanan pada IAT sensor adalah berbanding terbalik. Semakin tinggi temperatur udara yang masuk ke dalam intake manifold, maka tahanan pada termistor akan semakin rendah dan tegangan output semakin rendah juga. Akibatnya, penginjeksian bahan bakar semakin sedikit. Dan sebaliknya, bila semakin rendah temperatur udara yang masuk ke dalam intake manifold, maka tahanan pada termistor akan semakin tinggi dan tegangan output semakin besar. Akibatnya penginjeksian bahan bakar akan semakin banyak. Sebagai contoh, sahabat bisa perhatikan grafik berikut. Pada saat temperatur yang dibaca oleh IAT sensor sebesar 20 derajat Celcius, maka tegangan input yang akan dikirim menuju ECU adalah sebesar 3 volt. Sedangkan ketika suhu yang dibaca oleh IAT sensor sebesar 80 derajat Celcius, maka tegangan input yang akan dikirim ke ECU adalah berkisar sekitar di bawah 1,0 volt. Jadi semakin tinggi suhu yang dibaca, tegangannya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, sesuai dengan karakter dari IAT sensor ini. Oke, yang selanjutnya yaitu cara kerja IAT sensor. Kita bisa amati gambar pada video ini. Cara kerja IAT sensor, sahabat bisa perhatikan sket dari IAT sensor. Jadi cara kerjanya, ECU akan memberikan sinyal tegangan sebesar 5 volt ke IAT sensor melalui internal resistor sebagai tegangan input. Nilai tegangan ini akan berubah-ubah sesuai dengan kondisi dari temperatur udara yang masuk ke dalam intake manifold.
Karena sifat IAT sensor yang memanfaatkan termistor jenis NTC, fluktuasi dari tegangan yang timbul oleh IAT sensor akan dideteksi oleh ECU sebagai perubahan temperatur udara yang masuk pada sensor dan menjadi sinyal input dari ECU yang nantinya sebagai salah satu dasar untuk menentukan seberapa banyak penginjeksian bahan bakar yang harus diinjeksikan oleh injektor ke dalam ruang bakar. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya tegangan input yang diberikan oleh ECU menuju IAT itu adalah sebesar 5 volt. 5 volt nanti akan masuk ke dalam sensor IAT. Nah, di dalam IAT sendiri ini terdapat yang namanya termistor. Jadi ketika suhunya semakin rendah, maka hambatannya akan semakin tinggi, sehingga nanti tegangan output yang dikirim menuju ECU akan mendekati 5 volt. Dan begitu juga sebaliknya, ketika suhunya semakin tinggi, maka hambatan resistor yang terdapat pada IAT sensor akan semakin rendah, dan akibatnya tegangan output menuju ECU akan semakin rendah juga, yaitu mendekati 0. Jadi tegangannya nanti akan berkisar antara 0 sampai dengan 5 volt. Oke sahabat, masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu tentang diagnosis kerusakan IAT sensor. Untuk mempermudah pembahasan pada diagnosis kerusakan sensor ini, mari kita amati atau mari kita perhatikan pada gambar video ini. Secara garis besar, kerusakan pada IAT sensor itu terdiri dari 3 masalah, yaitu yang pertama open circuit, dan yang kedua short circuit, dan yang ketiga adalah sensor rusak. Jadi nanti ketika sahabat jumpai trouble pada scanner atau pada engine scanner yang dinyatakan bahwasanya intake air temperatur sensor malfunction, itu bisa disimpulkan 3 kerusakan ini. Kalau enggak open circuit, ya short circuit, atau kalau enggak yang ketiga sensor rusak. Open circuit itu yang seperti apa? Open circuit itu jadi terjadi sirkuit sensor rusak, sirkuit sensor terbuka atau putus. Bisa kabel input sensornya putus, bisa kabel masanya putus, atau mungkin soketnya yang berkarat atau masangnya kurang kencang. Ini namanya open circuit. Ketika nanti sahabat cek pada saat kunci kontak on menggunakan multitester atau voltmeter ya, satu knob positif ke itu namanya kabel plus, satu knob negatif ke min dari sensor, kok dibaca tegangannya 5 volt. Nah, berarti ini terjadi open circuit. Sahabat bisa cari mana yang putus kabelnya atau soketnya yang berkarat. Tuh, jadi tegangannya pasti akan terbaca 5 volt. Atau ketika sahabat menggunakan scanner, nanti ketika dibaca di data analisis atau data stream, maka IAT sensor akan membaca suhu min, bisa min 30, min 20. Nah, ini kan nggak normal. Nah, ini kemungkinan kerusakan berupa open circuit. Jadi sangat mudah sekali. Oh, ini open circuit. Yang kedua short circuit. Short circuit itu sirkuitnya konslet. Nah, kabel positif dengan kabel negatif sensor itu terhubung konsleting, mungkin terkelupas, dimakan tikus, dan sebagainya. Nah, ketika sahabat cek dengan menggunakan multitester dengan cara yang sama, maka akan diperoleh tegangan output sebesar 0 volt. Jadi tegangannya akan 0 volt. Atau ketika sahabat baca dengan scanner atau engine scanner, maka IAT sensor pada data analisis akan menunjukkan suhu yang sangat ekstrim, bisa mencapai 130-an. Kan nggak mungkin suhu segitu. Nah, itu menunjukkan bahwasannya
Nah, itu menunjukkan bahwasanya terjadi yang namanya short circuit. Nah, bisa sahabat cek. Kerusakan yang selanjutnya yaitu sensor yang rusak. Ketika sensor rusak, maka ketika sahabat menggunakan scanner nanti akan menunjukkan intake air temperatur low performance, jadi performanya rendah. Akibatnya apa? Nanti tegangan output yang dihasilkan itu ngaco. Jadi bisa sahabat cek menggunakan hair dryer, sahabat semprotkan ke sensor IAT-nya, kemudian sahabat cek tegangannya pada saat kunci kontak on. Kok ternyata nggak sesuai dengan karakteristik daripada IAT sensor, berarti IAT rusak. Seperti itu. Oke sahabat, mungkin itu bahasan saya tentang IAT sensor atau intake air temperatur sensor. Mungkin ada yang kurang paham atau perlu didiskusikan, sahabat bisa komen di video ini. Pada video kali ini kami akan mencoba berbagi kepada para sahabat sekalian tentang engine coolant temperatur sensor atau ECT sensor. ECT sensor juga dikenal dengan istilah water temperature sensor. ECT sensor berfungsi untuk mendeteksi perubahan kondisi temperatur atau suhu cairan pendingin pada mesin yang nantinya digunakan oleh ECU sebagai salah satu faktor koreksi untuk menentukan durasi penginjeksian bahan bakar yang dilakukan oleh injektor. Sahabat otomotif, untuk mengetahui letak ECT sensor sebenarnya sangat mudah. ECT sensor biasanya terletak dekat dengan saluran sistem pendingin. Biasanya terletak dekat dengan rumah termostat atau sekitarnya. Dengan ciri memiliki dua buah wire, yang mana satu buah wire merupakan terminal tegangan input yang dikirimkan oleh ECU, biasanya sebesar 5 volt, dan satu terminal merupakan terminal massa sensor itu sendiri. Ciri yang kedua yang dapat sahabat perhatikan untuk menentukan apakah ini ECT sensor atau bukan, yaitu melihat konstruksi dari ECT sensor. ECT sensor biasanya terbuat dari bahan logam, misalnya juga terletak berdekatan dengan CMP sensor. Ketika sahabat menemukan dua buah sensor yang mana satu buah sensor terbuat dari bahan logam dan satu buah sensor tidak menggunakan bahan logam, maka sensor yang memiliki bahan dari logam inilah yang disebut ECT sensor. Pada video kali ini kami akan mencoba membahas lebih detail bagaimana ECT sensor bekerja. Untuk lebih jelasnya bagaimana ECT sensor pada sebuah mobil injeksi dapat bekerja, mari kita simak penjelasan pada video berikut ini. Check it out. Baik sahabat, perlu sahabat ketahui bahwasannya untuk mendeteksi perubahan temperatur cairan pendingin pada mesin, ECT sensor mengaplikasikan sebuah termistor tipe NTC, yang mana nilai tahanan pada termistor tipe ini akan semakin turun seiring dengan naiknya temperatur cairan pendingin pada mesin atau temperatur sekitar sensor ECT ini. Alhasil, tegangan output yang dikirim oleh ECT sensor menuju ECU akan berbanding terbalik dengan suhu cairan pendingin, yang mana pada saat suhu cairan pendingin rendah, maka tegangan output akan semakin besar, dan pada saat suhu cairan pendingin tinggi, maka tegangan output
yang dikirim menuju ECU akan semakin rendah. Semakin besar tegangan output yang dikirimkan menuju ECU, maka durasi penginjeksian bahan bakar yang dilakukan oleh injektor akan semakin lama. Untuk lebih jelasnya, sahabat dapat perhatikan pada tabel berikut. Sebagai contoh, ketika suhu cairan pendingin yang dibaca oleh ECT sensor sebesar 20 derajat Celcius, maka tegangan output yang dikirimkan oleh ECT sensor menuju ECU sekitar 3 volt. Seiring naiknya temperatur cairan pendingin pada mesin, pada saat mesin kita hidupkan, sebagai contoh, ketika temperatur cairan pendingin naik dari 20 derajat Celcius menjadi 40 derajat Celcius, maka tegangan output yang dikirimkan oleh ECT sensor menuju ECU sekitar 2 hingga 2,5 volt. Perlu sahabat ketahui bahwasannya ketika terjadi open circuit pada ECT sensor, maka tegangan output sebesar 5 volt atau bahkan lebih. Dan ketika terjadi short circuit pada ECT sensor ini, maka tegangan output pada ECT sensor sebesar 0 volt. Untuk lebih detailnya, mari kita simak penjelasan pada video berikut ini. Pada saat mesin dihidupkan, maka ECU akan mengirim tegangan input menuju ECT sensor sebesar 5 volt. Ketika temperatur cairan pendingin pada mesin dingin, maka hambatan pada termistor yang terdapat pada ECT sensor ini akan besar. Alhasil, tegangan output yang dikirimkan kembali oleh ECT sensor menuju ECU akan semakin besar, mendekati 5 volt. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, maka suhu pada cairan pendingin mesin akan naik, yang mengakibatkan hambatan pada termistor yang terdapat pada ECT sensor akan semakin kecil. Alhasil, tegangan output yang dikirimkan oleh ECT sensor menuju ECU akan semakin kecil pula, mendekati 0 volt. Tegangan output inilah yang nantinya akan digunakan oleh ECU untuk menentukan durasi penginjeksian bahan bakar yang dilakukan oleh injektor. Semakin besar tegangan output yang diterima oleh ECU, maka durasi penginjeksian bahan bakar yang dilakukan oleh injektor akan semakin lama. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil tegangan output yang diterima oleh ECU, maka durasi penginjeksian bahan bakar yang dilakukan oleh injektor akan semakin singkat. Sekian penjelasan dari kami. Sampai jumpa pada video-video kami yang berikutnya.
Selanjutnya, pada video kali ini kami akan mencoba berbagi kepada para sahabat sekalian tentang cara kerja TPS sensor atau TPS sensor. Sebelum kita membahas bagaimana sebuah TPS sensor bekerja, sudah selayaknya sahabat wajib mengetahui apa sih atau fungsinya dari sebuah TPS sensor itu sendiri. TPS sensor atau sering disebut dengan TP sensor memiliki fungsi untuk mendeteksi sudut pembukaan katup gas atau throttle valve pada saat kendaraan kita hidupkan. Sudut pembukaan dari throttle valve ini akan dikonversikan menjadi tegangan yang nantinya akan dikirim menuju ECU atau ECM sebagai tegangan input yang akan digunakan oleh ECU sebagai salah satu faktor koreksi terhadap penginjeksian bahan bakar yang dilakukan oleh injektor. Untuk menemukan throttle position sensor ini sendiri sangat mudah. Throttle position sensor terletak pada throttle body dengan ciri memiliki 3 buah wire, yang mana satu buah wire merupakan terminal VC berupa tegangan referensi sebesar 5 volt yang berasal dari ECU. Sedangkan terminal yang kedua yaitu terminal ground atau massa sensor itu sendiri. Sedangkan terminal yang ketiga yaitu terminal VTA atau terminal tegangan output yang dihasilkan oleh sensor berdasarkan perubahan sudut bukaan katup gas atau throttle valve yang nantinya akan dikirim menuju ECU sebagai tegangan input sebagai faktor koreksi terhadap durasi penginjeksian bahan bakar yang dilakukan oleh injektor itu sendiri. Tegangan VTA bervariasi antara 0 hingga 5 volt. Katup gas membuka semakin penuh, maka tegangan VTA ini akan semakin besar juga, mendekati 5 volt. Untuk lebih jelasnya bagaimana sebuah TP sensor bekerja, mari kita simak penjelasan pada video berikut ini. Check it out. Untuk mendukung kinerja TP sensor mengaplikasikan sebuah potensiometer di dalamnya, yang mana besar tegangan yang dihasilkan oleh TP sensor akan berbanding lurus dengan sudut bukaan katup gas. Pada saat kita menghidupkan kendaraan dan pedal gas kita injak sedikit, maka hambatan pada TP sensor akan kecil yang berakibat pada tegangan output yang dihasilkan oleh TP sensor akan kecil juga, berkisar antara 1 volt. Ketika sahabat menginjak pedal gas lebih dalam, maka sudut bukaan katup gas pada throttle body akan semakin lebar. Alhasil, besarnya hambatan yang terdapat pada TP sensor akan semakin besar, sehingga tegangan output yang dihasilkan oleh TP sensor akan besar pula. Pada saat throttle valve terbuka penuh, besaran yang dihasilkan oleh TP sensor dapat berkisar antara 3,96 volt. Tegangan inilah yang nantinya akan digunakan oleh ECU sebagai salah satu faktor untuk mengoreksi durasi penginjeksian bahan bakar yang dilakukan oleh injektor. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak melalui skema TP sensor ini. Baik sahabat, ketika sahabat memutar kunci kontak pada posisi on, maka tegangan 5 volt melalui terminal VC dari ECU akan dikirim menuju TP sensor dan kemudian diteruskan ke massa melalui terminal E2. Pada saat kendaraan dihidupkan pada putaran idle, maka besar hambatan yang terdapat pada TP sensor akan kecil,
yang berakibat tegangan output yang keluar melalui terminal VTA menuju ECU akan semakin kecil juga. Tegangan output yang dihasilkan oleh TP sensor pada saat putaran idle berkisar antara 0,56 volt, yang mana tegangan akan mengalir dari terminal VC menuju potensiometer yang terdapat pada TP sensor dan kemudian keluar melalui terminal VTA menuju ECU. Ketika sahabat menginjak pedal gas lebih dalam lagi, pada saat sahabat bermanuver, maka RPM pada mesin akan semakin tinggi. Hal ini menunjukkan sudut bukaan katup gas yang semakin lebar pula. Alhasil, hambatan pada TP sensor akan semakin besar, sehingga tegangan output yang dihasilkan oleh TP sensor akan semakin besar pula. Begitu halnya ketika sahabat menginjak pedal gas hingga penuh, maka RPM pada mesin sahabat akan semakin tinggi pula. Alhasil, hambatan pada TP sensor akan semakin besar karena sudut bukaan katup gas yang semakin lebar, dan tentunya hal ini akan mengakibatkan tegangan output yang keluar melalui terminal VTA akan semakin besar pula. Tegangan output pada saat pedal gas ditekan penuh berkisar 3,96 volt, yang mana tegangan akan mengalir dari terminal VC menuju potensiometer yang terdapat pada throttle position sensor dan kemudian akan keluar melalui terminal VTA yang kemudian dikirimkan menuju ke dalam ECU sebagai salah satu faktor koreksi terhadap durasi penginjeksian bahan bakar yang dilakukan oleh injektor. Demikian penjelasan kami tentang cara kerja TP sensor. Sampai jumpa pada video-video kami selanjutnya. Pada video kali ini kami akan melanjutkan pembahasan cara kerja sensor pada sebuah mobil injeksi. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang cara kerja IAT sensor pada video di atas. Sudah selayaknya kami akan membahas sensor yang selanjutnya, yaitu map sensor. Letak map sensor hampir sama pada setiap kendaraan. Map sensor memiliki ciri memiliki 3 buah wire atau kabel, serta terdapat sebuah selang kecil yang terhubung dengan intake manifold. Jadi sangat mudah sekali untuk menemukan map sensor ini. Ketika sahabat menemui sebuah sensor yang memiliki 3 buah kabel atau 3 buah wire dilengkapi dengan 1 buah selang kecil yang terhubung dengan intake manifold, maka inilah yang disebut dengan map sensor. Perlu sahabat ketahui, map sensor hanya terdapat pada sebuah mobil injeksi yang mengaplikasikan tipe injeksi dengan tipe DEV. Sedangkan pada kendaraan yang mengaplikasikan tipe LEV tidak menggunakan map sensor ini. Akan tetapi keberadaan map sensor akan digantikan oleh map sensor, mass air flow sensor. Map sensor sendiri memiliki fungsi untuk mendeteksi tekanan absolut yang berada pada intake manifold. Tekanan yang berada pada intake manifold ini akan berubah-ubah
sesuai dengan putaran dan kerja mesin. Tentunya akan berbeda ketika sahabat bermanuver pada kendaraan sahabat pada kecepatan rendah, kecepatan menengah, kecepatan tinggi maupun saat berakselerasi. Map sensor ini sangat penting keberadaannya, jadi jangan diabaikan. Jika map sensor ini bermasalah, tentunya kendaraan sahabat akan bermasalah juga. Kinerjanya akan kurang optimal karena hasil inputan dari map sensor ini akan digunakan oleh ECU control unit untuk mengoreksi penginjeksian bahan bakar yang dilakukan oleh injektor. Apakah nantinya akan dikurangi dengan cara memperlambat atau mempersingkat durasi penginjeksian atau memperbanyak jumlah penginjeksian bahan bakar dengan memperlama durasi penginjeksian bahan bakar oleh injektor. Untuk lebih jelasnya bagaimana map sensor pada sebuah mobil injeksi bekerja, mari kita simak penjelasan melalui video selanjutnya. Cekido. Baik sahabat, map sensor pada sebuah mobil injeksi bekerja berdasarkan tekanan yang berada pada intake manifold. Perlu sahabat ketahui bahwasannya pada saat kendaraan kita hidupkan, tekanan yang berada pada intake manifold akan berubah-ubah sesuai dengan kondisi kerja mesin. Perlu sahabat ketahui bahwasannya besar kecilnya tekanan yang dihasilkan pada intake manifold berbanding terbalik dengan besar kecilnya kevakuman yang berada di dalam intake manifold itu sendiri. Ketika kevakuman yang berada pada intake manifold tinggi, maka tekanan pada intake manifold tersebut rendah, dan ketika kevakuman pada intake manifold rendah, maka tekanan yang dihasilkan pada intake manifold tinggi. Hal inilah yang akan dikonversikan oleh map sensor menjadi tegangan input yang akan dikirim menuju ECU. Hubungan antara besar kecilnya tekanan pada intake manifold dengan tegangan yang dihasilkan oleh map sensor dapat digambarkan pada grafik berikut. Sahabat otomotif, untuk menunjang kinerja map sensor, di dalam map sensor terdapat sebuah silikon chip yang bekerja berdasarkan perubahan tekanan yang berada pada intake manifold. Silikon chip ini akan merubah besarnya nilai hambatan pada resistor yang terdapat pada intake manifold berdasarkan perubahan tekanan yang berada pada intake manifold itu sendiri. Ketika tekanan pada intake manifold kecil, maka hambatan pada resistor di dalam map sensor akan kecil juga. Juga sebaliknya, ketika tekanan yang berada pada intake manifold besar, maka silikon chip ini akan memperbesar hambatan yang berada pada resistor di dalam map sensor. Ketika tekanan di dalam intake manifold rendah, pada saat kendaraan dihidupkan pada putaran idle dan pada saat kendaraan melakukan deselerasi atau perlambatan dari putaran tinggi ke putaran rendah, maka besar nilai hambatan yang dihasilkan pada resistor yang terdapat pada map sensor akan kecil, sehingga akan mengakibatkan besar tegangan yang dihasilkan pada terminal PIM map sensor itu akan kecil juga. Untuk lebih jelasnya, sahabat dapat perhatikan grafik berikut. Ketika tekanan pada intake manifold sebesar 13,4 kPa, maka tegangan output yang dikeluarkan oleh map sensor melalui terminal PIM yang akan dikirim menuju ECU sebesar 1 volt.
Akan tetapi ketika tekanan di dalam intake manifold tinggi, pada saat throttle valve dibuka semakin lebar, maka nilai hambatan yang terdapat pada resistor di dalam map sensor akan besar. Hal ini akan berakibat pada besarnya tegangan PIM yang dihasilkan oleh map sensor besar pula. Untuk lebih jelasnya, sahabat dapat perhatikan melalui diagram berikut. Ketika tekanan pada intake manifold sekitar 120 kPa, maka tegangan yang dihasilkan oleh map sensor yang keluar melalui terminal PIM yang kemudian akan dikirim menuju ECU adalah sebesar 4,2 volt. Hal ini menunjukkan bahwasannya semakin tinggi tekanan pada intake manifold, maka akan semakin besar tegangan input yang dikirim menuju ECU. Begitu juga sebaliknya, ketika tekanan yang berada pada intake manifold kecil, maka tegangan output yang dikirim oleh map sensor menuju ECU akan kecil juga. Perlu sahabat ketahui bahwasannya ketika map sensor mengalami trouble, baik berupa open circuit maupun short circuit, dapat sahabat identifikasi melalui tegangan yang dihasilkan melalui terminal PIM pada map sensor. Ketika tegangan pada terminal PIM map sensor sebesar 5 volt, maka hal ini menunjukkan bahwasannya terdapat open circuit pada sirkuit map sensor. Sedangkan ketika tegangan yang dihasilkan pada terminal PIM map sensor sebesar 0 volt, maka hal ini menunjukkan terjadi short circuit pada sirkuit map sensor. Perlu sahabat ketahui bahwasannya di dalam map sensor terdapat 3 buah terminal, yaitu terminal VC, terminal PIM, dan terminal E, di mana terminal VC merupakan terminal tegangan input sebesar 5 volt yang berasal dari ECU, sedangkan terminal PIM merupakan terminal output tegangan yang dihasilkan oleh map sensor berdasarkan perubahan tekanan yang berada pada intake manifold yang nantinya akan dikirim menuju ECU. Sedangkan terminal E atau terminal E2 merupakan terminal massa atau ground sensor itu sendiri. Seperti yang sudah kami sampaikan pada ulasan di depan, bahwasannya di dalam map sensor terdapat sebuah silikon chip yang akan merubah besar kecilnya nilai hambatan yang terdapat pada resistor di dalam map sensor. Pada saat tekanan yang berada pada intake manifold kecil, maka silikon chip ini akan cenderung tertarik ke bawah yang mengakibatkan nilai hambatan yang berada pada resistor di dalam map sensor akan kecil, sehingga tegangan output yang keluar melalui terminal PIM akan semakin kecil juga. Akan tetapi ketika tekanan yang berada pada intake manifold besar, maka silikon chip ini akan cenderung terdorong ke atas. Alhasil besarnya nilai hambatan pada resistor yang terdapat pada map sensor ini akan besar, yang mengakibatkan tegangan output
yang keluar melalui terminal PIM pada map sensor akan semakin besar pula. Tegangan output yang keluar melalui terminal PIM inilah yang nantinya akan dikirim menuju ECU sebagai tegangan input yang dihasilkan oleh map sensor berdasarkan perubahan tekanan yang berada pada intake manifold. Sekian dari saya dan akhirnya terima kasih yang sebanyak-banyaknya.